Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi di acara Polsek Talk, ya, sebuah forum diskusi yang akan membincangkan terkait dengan beberapa fenomena politik yang hangat dalam beberapa waktu terakhir. Dan telah hadir di tengah-tengah kita, ini ada Ibu Khosa Indriani, saya panggil Mbak Ocha. Selamat datang Mbak Ocha. Terima kasih atas undangannya, Kang Yusa. Sama-sama, dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita ada Mas Tommy Satriatomo. Ya. Terima kasih sudah hadir, Mas Tommy. Terima kasih sudah diundang, Kang. Nah, saya izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu terkait dengan profil narasumber kita pada siang hari ini. Mbak Ocha ini merupakan salah seorang yang juga penting ya dalam dunia perpolitikan. Karena beliau penting, juga sangat penting ya. Karena beliau juga aktif di The Yudhoyono Institute dan juga telah malang melintang dalam dunia perpolitikan. Dan Mas Tommy juga hadir di sini sebagai Kabalitbang dari Partai Demokrat. Begitu ya Mas Tommy ya? Betul. Saya pembantunya Mbak Ocha kok. Ya, dan hari ini kebetulan kita akan berbincang-bincang dalam diskusi politik tentang pemilu 2024. Tapi kita nggak yang berat-berat dulu. Karena kita lihat bahwa salah satu hal yang kemudian sangat menarik dibicarakan dalam pemilu 2024 adalah perihal eksistensi anak muda. Ya, karena juga kita tahu di dalam pemilu 2024 nanti salah seorang yang kemudian juga digadang-gadang masuk dalam bursa pencapresan atau pencawapresan adalah Mas Agus Harimurti Yudhoyono, orang yang masih muda, gitu ya. Dan dalam berbagai penelitian kita tahu juga bagaimana kemudian segmentasi yang diincar juga adalah segmentasi dari anak muda itu sendiri. Nah, saya mungkin ingin ke Mbak Ocha dulu nih. Bagaimana kemudian Mbak Ocha melihat segmentasi pemuda di kemudian hari, terutama kalau kita melihat bagaimana nanti potensinya pada pemilu 2024. Baik, Kang Yusa. Jadi kalau kita bicara tentang, kita menyebutnya sekarang adalah generasi milenial gitu ya, generasi milenial. Terus ada juga porsi generasi Z yang kemudian orang-orang karena bingung gitu ya, ngomongnya milenial, Z, cakupan umurnya seperti apa. Kemudian banyak juga yang mempelesetkan menjadi zilenial, begitu gabungan antara milenial dan Z. Jadi kaum zilenial ini nanti yang diperkirakan tahun 2024 ini akan mendominasi pemilih pada pemilu 2024. Jumlahnya sekitar 60%, cukup banyak, dan mereka ini matters gitu. Jadi incaran para tokoh-tokoh politik gitu karena suaranya yang sangat besar. Selain itu juga mereka sangat kritis ternyata. Banyak yang mengira bahwa mereka ini tidak peduli politik, apolitis gitu ya, karena banyak sekali informasi yang masuk di otak mereka begitu, dengan media sosial lah segala macam gitu. Ternyata banyak sekali saya membaca di jurnal-jurnal politik begitu, mereka tuh ternyata tidak seapolitis itu gitu. Mereka sangat tertarik dengan politik dan apa yang berkembang di isu-isu terkini, terutama untuk di Indonesia ya, di tanah air. Kita melihat banyak sekali fenomena-fenomena mereka memberikan atensi gitu terhadap dunia politik begitu, sehingga oleh karena itu banyak sekali ceruk-ceruk dari suara-suara zilenial ini yang kemudian diperebutkan oleh semua partai politik dan tokoh-tokoh politik begitu, sehingga kemudian banyak partai mulai tuh memunculkan tokoh-tokoh di dalam partainya masing-masing yang bisa menjual partainya, wajah-wajah partai yang segar begitu ya, sehingga menarik gitu. Misalnya kalau Partai Demokrat sendiri punya tokohnya Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, terbilang cukup muda di antara pemimpin-pemimpin partai politik yang lainnya. Dengan wajah yang lumayan segar begitu ya menurut para ibu-ibu dan anak-anak muda gitu, dan gayanya juga asik sekali gitu, gaya-gaya anak-anak muda zaman sekarang, sehingga
semua partai-partai politik sekarang berusaha untuk mengedepankan patron-patron seperti itu gitu. Kalau nggak tokoh politiknya, mereka juga berusaha untuk bagaimana menggait suara-suara muda itu dengan program-program mereka gitu. Ada beberapa yang program-program dengan podcast seperti ini gitu, misalnya talk show yang anak-anak muda juga mulai aktif gitu. UMKM misalnya, banyak sekali partai-partai politik yang sekarang sangat peduli dengan bisnis-bisnis startup yang anak muda sangat tertarik. Begitu kira-kira, Kang Yusa. Nah, ini kalau kita lihat generasi milenial ini kan banyak juga yang menggunakan media sosial. Ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan risetnya Mbak Ochan ya. Riset saya itu. Nah, sebenarnya gimana kemudian dari Partai Demokrat, terus kemudian dari Mas Ahaye itu sendiri dalam memanfaatkan media sosial. Karena kan ceruk anak muda ini benar-benar harus diberdayakan, terutama bagaimana pengenalan sosok tokoh politik melalui media sosial. Betul. Jadi untuk Ketua Umum Partai Demokrat sendiri itu menggunakan sangat-sangat menggunakan media sosial. Beliau sangat peduli begitu dengan anak-anak muda yang memang ranahnya di sana begitu, sangat digital, sangat open mind begitu. Sehingga kalau misalkan nanti Kang Yusa bisa buka begitu ya, Mas Ahaye itu punya hampir semua kanal-kanal media sosial. Beliau bergabung di Instagram, beliau bergabung di YouTube, beliau juga bergabung di Facebook, dan yang terakhir TikTok pun beliau juga masuk begitu. Sehingga kalau misalnya kita melihat sendiri begitu, tipe-tipe dari media sosial ini kan berbeda-beda ya. Mulai penggunanya juga bukan hanya kaum milenial dan Z juga sekarang. Bahkan yang umurnya di atas itu masih menggunakan media sosial. Maka kemudian ketika beliau melihat begitu bahwa ini tuh apalagi sejak pandemi yang biasanya beliau itu turun menyapa masyarakat di daerah gitu ya, yang kalau Mas Ahaye sih selalu mengutipnya adalah tatap muka itu tidak ada yang bisa menggantikan yang lain-lainnya begitu, karena ada empati di situ, bisa langsung berdialog begitu. Tapi sejak pandemi hampir 2 tahun lebih tidak bisa turun ke masyarakat, tentu media sosial jadi salah satu cara begitu untuk menyapa masyarakat, untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat. Masyarakat pun seperti itu juga, hampir kalau misalkan kita melihat survei-survei di saat pandemi, penggunaan media sosial itu justru meningkat tajam gitu, karena ya di rumah mereka stay at home, mereka tidak ada hiburan lain selain misalnya nonton TikTok, Instagram, kemudian mereka chit-chat dengan saudara dan kerabatnya lewat Zoom misalnya. Jadi dengan adanya tren peningkatan media sosial, Mas Ahaye sendiri sangat pekat terhadap itu gitu. Masuk di dunia Instagram yang mungkin banyak sekali anak-anak milenial dan Z yang masih menggunakan itu, ibu-ibu juga. Kemudian masuk juga ke media sosial Facebook, karena masyarakat di daerah, anak-anak muda dan ibu-ibunya juga masih menggunakan Facebook gitu. Penetrasinya sangat kencang di daerah gitu dibanding media-media sosial yang lainnya. Kemudian anak-anak zilenial, Z yang sekarang ya hobinya joget-joget dan segala macam gitu ya, masuk juga di sana, walaupun misalnya konten-kontennya juga akan disesuaikan begitu. Daya serap anak-anak muda sekarang kan katanya lebih pendek dibanding generasi-generasi yang lainnya gitu, sehingga kami pun juga meng-create isu-isu politik yang sebisa mungkin tertangkap oleh anak muda di dalam durasi waktu yang bisa mereka pahami begitu. Sekitar 30 detik sampai 1 menit, berusaha memasukkan sesuatu yang anak-anak muda suka begitu. Kemudian dari suka mereka mulai lagi mendalami lagi, sehingga kemudian ketika misalnya di permukaan sudah suka gitu dengan gayanya, baru kemudian masuk kepada inti-inti dari apa sih yang ingin disampaikan sebetulnya, misi-misi politik apa begitu, sehingga anak-anak muda juga catch up dan masuk gitu ke pikiran mereka begitu. Oke, wah menarik. Kita sekarang beralih dulu ke Mas Tommy, karena sebagai Kabalitbang ya, ya mungkin sudah punya suatu gambaran ilustrasi seberapa besar sih sebenarnya potensi ceruk anak muda ini kalau misalkan dilihat nanti terutama berkaitan dengan pemilu 2024. Apakah persentasenya ini sangat besar? Kalau besar berapa persen? Lalu bagaimana kemudian sebagai Kabalitbang nih, mungkin Mas Tommy juga mencoba untuk memanfaatkan
potensi ini dengan kemudian membuat suatu ukuran-ukuran. Silakan Mas Tommy. Prof, saya izin meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Osa. Izin share screen sedikit, Prof, untuk sekedar menambah ini ya, menambah ilustrasi. Jadi kalau sudah bisa dilihat, Prof, ini adalah hasil. Ini adalah survei penduduk tahun 2020, Prof. Pasti Prof juga sudah pernah lihat gitu. Tapi yang ingin ditekankan di sini, yang di-emphasize itu adalah bahwa penduduk yang berada dalam kisaran usia 15-55 tahun, ya, jadi Gen X, Gen milenial sama Gen Z, X, Y, Z, itu totalnya tahun 2020 sekitar 70,7%, jadi 71% lah gitu. Dan kita tahu, Kang Yusa juga pasti sudah tahu karena pernah bikin, saya baca tulisan di jurnalnya soal pemilih muda, mereka adalah usianya usia produktif, melek internet, punya daya beli yang cukup kuat. Gitu. Kalau kita tajamkan lagi untuk melihat mereka yang berada di usia di bawah 40 tahun, itu jumlahnya sekitar 54%. Jadi memang mereka mencakup separuh dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020. Kemarin kebetulan kami membuat proyeksi, Kang, untuk calon pemilih, ya. Kan kita tahu bahwa tidak semua penduduk itu akan memilih gitu. Jadi yang memilih itu hanya berusia 17 tahun ke atas. Nah, berdasarkan data DP4, jadi data penduduk potensi pemilih pemilu dari Dukcapil Kemendagri Desember 2022, itu diperkirakan akan ada 205 juta penduduk yang akan memilih, yang akan punya hak pilih, yang akan masuk menjadi daftar pemilih sementara dan kemudian juga nanti daftar pemilih tetap untuk 2024, jadi sekitar 205 juta. Nah, kalau kita belajar pada pemilu-pemilu sebelumnya, dari total jumlah pemilih itu pun tidak semuanya akan dihitung suaranya, masih dikurangi oleh mereka yang golput, kemudian dikurangi lagi dengan suara tidak sah, gitu. Karena Akang pasti paham bahwa terutama dalam pilpres ya Kang, 50% plus 1 sebagaimana diatur dalam undang-undang itu adalah 50% plus 1 dari suara sah yang masuk. Gitu. Nah dari tahun 2019 kita tahu bahwa dari total jumlah pemilih itu suara sahnya itu adalah sekitar 80%-nya. 80% itu dari 205 itu kurang lebih berarti sekitar 160-an juta gitu kan, 160-an juta. Jadi kemarin kami bagi dua, 50% per satu itu kurang lebih sekitar 88 juta orang, 80 juta suara yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia berikutnya. Dan itu kalau dibandingkan dengan total populasi, Kang, itu hanya sekitar 27% dari total populasi sebenarnya, 27-30%. Gitu. Sama dengan ketika tahun 2019, Pak Jokowi itu menang karena memenangkan sekitar 30% suara dari total jumlah penduduk atau 50% plus 1 dari total jumlah suara sah yang masuk, gitu, Kang. Nah, kalau kita asumsikan bahwa proporsi demografi penduduk ini sama dengan temuan BPS di tahun 2020 ini, maka menjawab tadi pertanyaan Akang, kita bisa perkirakan bahwa 70%-an gitu atau sekitar hampir lebih dari 2/3 calon pemilih pada tahun 2024 nanti adalah anak muda di bawah usia 55 tahun yang tadi usia produktif dan melek internet boleh sangat di atas 50%, 50-55% itu ada di kisaran rentang usia di bawah 40 tahun, generasi milenial dan generasi Z gitu. Jadi angkanya besar, mereka menjadi boleh dibilang Kang, ini menjadi segmen yang paling menentukan itu untuk dalam pemenangan pemilu nanti gitu. Makanya tidak heran kalau semua partai politik dan semua tokoh politik berlomba-lomba untuk merebut hati anak muda karena segmen mereka paling besar. Segmen lebih dari separuh jumlah pemilih akan berasal dari kalangan muda. Nah, kalau dari sisi komunikasi politik, pasti Akang juga sudah mencermati bahwa berlomba-lomba memperebutkan perhatian anak muda ini
manifestasinya bisa berbeda-beda. Ada yang genuine, orisinil, jadi memang kalau istilah saya sama Mbak Osa itu beresonansi, engage dengan calon pemilih muda, tapi ada yang seolah-olah muda, tapi sesungguhnya apa istilahnya, soul-nya itu nggak dapat, nggak connect dengan anak-anak muda. Pokoknya yang penting pakai sepatu Keds, pakai jaket varsity, atau pakai celana jeans, atau pakai motor besar, seolah-olah sudah dianggap muda. Tapi kalau kita bedah pemikirannya, gagasannya bahkan mungkin masih mewarisi sisa-sisa pemikiran gagasan Orde Baru gitu. Jadi cuma kemasannya saja yang muda, tapi pemikirannya masih pemikiran yang tua. Nah, itu yang kemudian menjadi concern dari kami, Kang. Tentunya kami ingin secara orisinil, secara genuine, merebut hati dan pikiran anak-anak muda ini, karena mereka menentukan ada dua hal. Secara teknis, mereka yang menentukan kemenangan sebagai segmen yang paling besar. Secara normatif, memang sejak awal Mas Ahaye itu sudah merepresentasikan keinginan untuk perubahan yang lebih baik gitu. Kalau misalnya kita tarik agak lebih ke belakang sedikit ya Kang. Kalau kita lihat misalnya Kang, maaf kalau terasa promosi tapi nggak terhindarkan. Dari 9 parpol yang ada di Senayan, ya kita secara objektif bisa mengatakan bahwa proses regenerasi kepemimpinan parpol di antara 9 parpol itu baru terjadi dengan mulus di Partai Demokrat ketika menyelenggarakan Kongres kelima bulan Maret tahun 2020. Pada saat itu secara aklamasi para peserta Kongres, jadi para ketua DPC dan ketua-ketua DPD, secara aklamasi meminta Mas Ahaye untuk menjadi ketum yang baru periode 2020 sampai 2025, menggantikan Pak SBY, dan dengan demikian menandakan transisi kepemimpinan yang mulus dan terencana, gitu. Karena praktis tidak ada gejolak dan terpilihnya pun secara aklamasi. Dan kemudian setelah itu ketika kita melakukan konsolidasi internal serta survei, kita menemukan bahwa leadership-nya Mas Ahaye ini memang diterima oleh para kader dan jajaran pengurus gitu. Kalau secara acak saya tanya kenapa mereka memilih Mas Ahaye secara aklamasi, beberapa jawaban yang saya terima itu adalah pertama dan paling utama adalah track record gitu. Karena sebagai politisi Mas Ahaye ini bersih. Dia tidak punya catatan kelam di masa lalu dalam segi apapun ya. Dari sisi keuangan nggak ada, dari sisi politik nggak ada, dari sisi moral juga tidak ada, bersih clean gitu ya. Dan ini modal besar Kang, karena Akang tahu situasi politik di Indonesia seperti sekarang seperti apa? Ketika semua orang, hampir semua politisi disandera oleh kasus-kasus masa lalunya. Gitu. Mas Ahaye, alhamdulillah tidak punya apapun yang bisa dipakai untuk menyandera dia dari sisi track record. Gitu. Yang kedua, Kang, teman-teman kader dan pengurus ini juga bersikap rasional secara politik. Jadi mereka melihat bahwa pada masa akhir kepemimpinan Pak SBY sebagai ketum, itu kan memang Partai Demokrat membuka peluang seluas-luasnya bagi seluruh kader dan pengurus untuk meningkatkan elektabilitas masing-masing. Gitu. Makanya mungkin Akang sempat mencermati ada nama-nama seperti Tuan Guru Bajang, ada nama-nama seperti Pak Dekarwo, dan yang lain-lain. Gitu ya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kan, kita mencermati berbagai survei yang ada. Gitu. Jadi bukan hanya satu, tapi juga berbagai survei. Kita melihat bahwa yang konsisten naik elektabilitasnya secara personal sebagai tokoh memang Mas Ahaye. Gitu. Bukannya yang lain tidak berusaha. Pak Tuan Guru Bajang keliling kemana-mana juga. Pak Dekarwo juga keliling kemana-mana juga. Tetapi elektabilitas pada akhirnya itu bagi kita mencerminkan acceptance kan, penerimaan publik, persetujuan publik tentang ketokohan seseorang. Jadi kita melihat sejak selesai pilkada tahun 2017, elektabilitas personal Mas Ahaye sebagai tokoh politik nasional itu terus naik, konsisten naik terus gitu, di panggung nasional, gitu ya, di panggung nasional. Sehingga ketika menjelang
Kongres bulan Maret tahun 2020, praktis Mas AHY adalah satu-satunya kader Demokrat dengan elektabilitas yang paling tinggi waktu itu. Bahkan pada saat menjelang pemilu 2019, elektabilitas Mas AHY sebagai cawapres waktu itu termasuk yang paling tinggi, gitu. Sudah 2 digit. Jadi dan tidak ada lagi tokoh Demokrat yang punya elektabilitas tinggi Mas AHY. Jadi teman-teman itu kemudian memilih Mas AHY juga dengan pertimbangan tadi elektabilitas, karena Akang juga pasti sudah paham elektabilitas tokoh partai sama pentingnya dengan elektabilitas parpolnya, gitu. Karena kita tahu bahwa sejak 1995 politik di Indonesia itu kan politik tokoh kan sebenarnya kan, bukan politik parpol atau politik program, ya kan? Kita lihat dari dulu sampai sekarang ketokohan orang-orang seperti Pak Karno, Pak Harto, gitu ya, Bu Mega, kemudian Pak Prabowo, Pak SBY itu yang menentukan bagaimana partai itu bisa dikenal dan diterima oleh publik. Partai-partai yang relatif tidak ada tokoh yang kuat, misalnya seperti PKS, gitu kan, itu kemudian seperti pertumbuhan elektabilitasnya seperti istilahnya kena ceiling glass, gitu. Jadi kena stagnan ya, cenderung stagnan ya mungkin ya. Jadi stagnan, cenderung. Jadi sudah sampai titik tertentu ya sudah, gitu. Dia konstan, nggak tumbuh lagi karena ketiadaan tokoh, gitu. Demikian juga dengan parpol-parpol yang lain. Jadi waktu itu Mas AHY dipilih karena 2 hal: track record yang bersih, yang akan menjadi modal besar untuk maju terus ke depan. Apalagi kita memposisikan diri sebagai partai oposisi, gitu, yang sangat mudah diganggu oleh pemerintah. Yang kedua, memang karena secara objektif dibuktikan oleh berbagai survei, elektabilitas beliau itu yang paling tinggi sebagai kader, gitu. Kader utama Partai Demokrat, beliau yang paling tinggi, nggak ada yang lain, gitu ya. Bahkan pada saat ini elektabilitas beliau sudah melampaui elektabilitas Pak SBY yang sudah menjadi presiden selama 10 tahun. Nah, balik lagi ke pertanyaan Akang. Jadi kalau buat kami, Mas AHY sejak awal memang sudah merepresentasikan keinginan perubahan, keinginan untuk perubahan dan perbaikan dengan tadi, Kang, regenerasi kepemimpinan. Dan itu diwujudkan lagi oleh Mas AHY bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi pada struktur pengurus. Struktur pengurus yang tadinya jumlahnya 300-an dikurangi menjadi sekitar 200-an, dan lebih dari separuhnya itu usianya di bawah 40 tahun, gitu. Jadi anak-anak muda diberi kesempatan untuk masuk dalam jajaran pimpinan pusat, gitu, Bang. Jadi orang kayak saya itu justru langka. Yang lebih banyak adalah orang-orang muda seperti Mbak Osa dan bahkan yang lebih muda, gitu kan. Jadi memang ini menjadi jajaran kepemimpinan yang lebih muda di pusat dan kemudian diikuti juga di daerah-daerah. Jadi setelah itu ada rangkaian musda dan muscap. Itu rata-rata daerah-daerah itu, musda itu provinsi, muscap kabupaten kota. Rata-rata anak-anak mudanya, artinya yang di bawah 40 tahun itu mengisi sekitar 40 sampai 60% jajaran kepengurusan di tingkat DPD provinsi maupun DPC kabupaten kota, gitu. Jadi regenerasi ini bukan sekadar gimmick, tetapi sesuatu yang dilakukan secara sungguh-sungguh, gitu ya, dan diimplementasikan dalam penyegaran struktur partai. Nah, kenapa saya cerita panjang ini, Kang? Karena memang sejak awal saya ingat dulu, saya, Mbak Osa, dan teman-teman yang lain diajak diskusi sama Mas AHY, kita sudah melihat bahwa memang Indonesia akan mengalami bonus demografi. Kan kita sudah tahu itu sejak hampir 10 tahun yang lalu, Kang. Jadi memang kenapa ada regenerasi, kemudian kenapa ada penyegaran kepengurusan, karena sejak awal Partai Demokrat melihat kita harus menyongsong bonus demografi ini, gitu. Anak-anak muda ini, dan tidak ada yang lebih baik untuk bisa memikat anak muda kecuali sesama anak muda, gitu kan. Sebagai pakar komunikasi politik pasti akan juga paham bahwa substansi satu hal, kemasan adalah hal yang lain, dan pada saat ini baik substansi maupun kemasan menjadi sama pentingnya. Nah, jadi memang
desain Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Mas Ahaye itu sejak awal, sejak beliau dipilih secara aklamasi adalah desain yang dibentuk untuk merepresentasikan segmen muda yang makin besar di negeri ini. Gitu. Jadi kita beradaptasi, Kang, dengan perubahan demografis tadi, gitu ya. Karena penduduk muda akan menjadi semakin dominan, maka Partai Demokrat juga melakukan regenerasi. Ya, terima kasih pada Pak SBY yang berbesar hati untuk melakukan regenerasi dan juga kemudian melakukan penyegaran di jajaran kepengurusan. Makanya sekarang kalau misalnya akan cermati caleg-caleg kita, Kang, caleg-caleg Partai Demokrat, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota, itu banyak anak-anak mudanya itu banyak gitu. Nah, ini satu hal, Kang. Ini dari sisi, kalau kita boleh bilang, ini dari sisi supply. Ya. Lalu bagaimana dari sisi demand-nya? Bagaimana dari sisi penerimaan oleh publik? Nah, yang menarik, Kang, mohon maaf, ini memang polsite, tapi saya izin mengungkapkan riset, survei dari lembaga survei yang lain, Kang. Kami kemarin itu, bulan Oktober, itu dikagetkan oleh hasil survei Litbang Kompas, yang menempatkan Partai Demokrat pada tingkat elektabilitas 14%. Itu artinya, Kang, selama setahun, jadi sudah tiga kali siklus survei Kompas, Demokrat naik terus. Saya masih ingat Oktober 2021 kita ada di posisi 5,4%. Januari 2022 naik hampir 2 kali lipat ke 10,4%. Kemudian bulan Juni naik ke 11,7%. Kemudian bulan Oktober kemarin naik lagi menjadi 14%. Gitu. Saking kagetnya sampai kemudian saya diajak menemani Mas Ahaye datang ke Litbang Kompas dan tanya kenapa kita naik. Gitu. Karena kita merasa peristiwa besar seperti gerakan pengambil alihan kepemimpinan Pak Muldoko itu sudah lama berlalu, tapi efeknya kenapa baru belakangan? Jawabannya Litbang Kompas menarik, kan? Jawabannya adalah kenaikan berturut-turut Partai Demokrat ini semata-mata disebabkan oleh narasi Partai Demokrat yang dianggap merepresentasikan kegelisahan publik, gitu. Kalau misalnya sedikit agak membahas survei tersebut ya, Kang. Litbang Kompas waktu itu mengungkapkan bahwa tingkat keyakinan publik, ya bukan tingkat kepuasan ya, Kang. Jadi rupanya ada dua, ada tingkat keyakinan, ada tingkat kepuasan. Tingkat keyakinan publik pada kinerja pemerintah pada Oktober 2022 itu anjlok ke 52%. Gitu. Dengan kata lain, ada 48%, ya sekitar 48% responden yang tidak yakin, bukan hanya tidak puas, tapi tidak yakin dengan kinerja pemerintah, ya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun sebelum pergantian pemerintahan. Dan ini dipicu terutama oleh kenaikan harga-harga akibat pengumuman kenaikan harga BBM. Gitu. Nah, Partai Demokrat rupanya dipandang sebagai representasi dari penduduk warga yang gelisah ini, kan, dengan situasi yang ada. Itu karena itu misalnya ketika dibedah, kami melakukan diskusi pendalaman, kan, ketika dibedah, suara Demokrat itu naik di satu Pulau Jawa, kan, ya across the board naik di Pulau Jawa. Kedua, naik di kalangan anak-anak muda, itu. Yang ketiga, naik di kalangan swing voters, kan, pemilih yang belum menentukan sikap, gitu. Dan yang terakhir naik di kalangan pedesaan, gitu. Jadi basis, mohon maaf saya bahas partai yang lain ya, Kang. Jadi basis Pulau Jawa dan pedesaan yang biasanya menjadi basis partai lain, sekarang itu sudah mulai masuk menjadi basisnya Partai Demokrat. Ya, jadi saya ulangi, di Pulau Jawa, di pedesaan, di anak muda maupun di swing voters. Bahkan, Kang, untuk anak muda, Partai Demokrat itu menjadi pilihan favorit, ya, menjadi pilihan yang favorit dengan tren elektabilitas yang naik tajam, gitu, Kang. Jadi kalau saya membacanya, Kang,
tadi Partai Demokrat menyiapkan diri untuk mengusung tema besar perubahan dan perbaikan dengan restrukturisasi kepengurusan regenerasi dan penyegaran kepengurusan, tapi di sisi lain ternyata narasi dan tindakan Partai Demokrat ini direspon positif oleh anak-anak muda, sehingga kita itu menjadi partai kedua terbesar yang berhasil menggait pilihan anak-anak muda ini, ya, dengan selisih dalam margin of error dengan partai yang di atasnya. Jadi selisihnya tipis, kan? Selisihnya menjadi tidak signifikan, gitu, karena hanya berselisih 1%, sementara margin of error-nya 2,8%, gitu. Jadi kita melihat penerimaan publik, terutama anak muda, terhadap Partai Demokrat itu baik, gitu ya. Kita diterima di kalangan anak muda, ya, karena tadi kita dianggap mewakili narasi kegelisahan anak muda, gitu. Kalau kita bedah lebih jauh, ya Kang, apa yang menjadi kegelisahan penduduk terutama anak muda itu adalah pertama melemahnya daya beli, kenaikan harga-harga dan melemahnya daya beli, sama ini Kang, pengangguran dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Itu yang membuat mereka menjadi cemas dengan masa depan mereka. Gitu. Jadi ada dua isu yang ditangkap ya oleh Partai Demokrat terkait dengan yang menjadi kegelisahan anak-anak muda ya, daya beli dan juga kemudian tadi apa namanya, daya beli dan pengangguran, kesempatan kerja. Ya. Sehingga mereka berharap bahwa ada suatu perubahan ya, mungkin ya. Betul, mereka berharap adanya perubahan gitu, dan mereka menganggap Partai Demokrat ini adalah representasi dari perubahan tersebut, Kang. Nah, maaf menyambung sedikit ya, Kang. Maaf menyambung sedikit. Kami masih bertanya juga kepada Litbang Kompas. Partai yang berada di luar pemerintahan itu ada dua. Tetapi kenapa tren kenaikan elektabilitasnya yang tajam itu terjadi di Partai Demokrat, bukan pada partai satu lagi. Rupanya, Kang, yang menarik itu juga soal positioning, Kang. Gitu. Jadi kan sejak awal Partai Demokrat itu menempatkan diri sebagai partai nasionalis religius yang ada di tengah-tengah, gitu. Jadi semangat nasionalisme, semangat kebangsaannya kuat, gitu, dilandasi oleh nilai-nilai religiusitas, gitu ya, yang juga konsisten selalu didorong. Rupanya itu yang membuat sebagian besar penduduk merasa nyaman dan aman, gitu. Akang pasti sudah sangat paham bahwa walaupun penduduk kita mayoritas Islam, tapi kan mayoritas penduduk Islamnya penduduk yang kalau kita pakai kategorisasi GERS dulu, penduduk Islam yang abangan kan, Kang, gitu, bukan penduduk Islam yang santri, gitu. Jadi emang lebih dominan yang non-practicing Muslim lah kalau sering dipakai dalam bahasa akademiknya, gitu. Dan rupanya positioning itu yang membuat sebagian besar responden merasa comfortable dengan Partai Demokrat, dan juga kami melihat ada tanda-tanda bahwa kelompok-kelompok minoritas juga merasa lebih comfortable dengan Partai Demokrat dengan positioning seperti itu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, maaf agak panjangan. Ya, terkait dari keinginan masyarakat, terutama segmentasi masyarakat pemuda ya, generasi milenial, apa yang kemudian dilempar kepada mereka atau ditawarkan kepada masyarakat, terutama generasi milenial? Apakah terkait dengan peluang untuk pekerjaan yang lebih besar, terus kemudian juga terkait dengan nanti struktur pemerintahan yang mungkin banyak akan diisi oleh anak-anak muda, atau bagaimana? Gini, Kang. Tadi, Kang, balik lagi, karena kita sudah memetakan ya bahwa persoalan yang menjadi concern anak-anak muda itu adalah soal daya beli, kemudian kenaikan harga-harga, ketidakpastian ya, Kang, dan juga soal lapangan pekerjaan, gitu. Maka tentu saja yang akan diadres adalah hal-hal itu dulu, gitu, Kang. Hal-hal itu dulu, kesempatan kerja, pengangguran, kemudian pengendalian harga, gitu ya, kemudian meningkatkan daya beli, itu yang akan menjadi fokus awal, gitu, karena bukan hanya itu menjadi tujuan jangka panjang, ya, kita ingin masyarakat menjadi lebih maju, sejahtera, gitu,
adil dan makmur, tetapi itu juga bisa menjadi quick win yang bisa segera dirasakan oleh segmen anak-anak muda ini. Gitu. Dan kebetulan juga saya baru lihat poster anggaran kita, Kang. Ternyata memang masih ada peluang untuk melakukan realokasi sejumlah anggaran gitu untuk bisa membuat program-program yang berdampak langsung kepada penduduk, khususnya anak-anak muda. Gitu. Sejak awal memang salah satu concern-nya Mas AHY ini adalah soal alokasi anggaran, kan, soal alokasi anggaran di APBN. Jadi lepas dari soal pandemi yang memang memerlukan realokasi khusus, gitu, beliau melihat bahwa ada alokasi anggaran yang harusnya bisa lebih baik lagi. Misalnya, Kak, Akang pasti juga sudah mencermati soal alokasi anggaran untuk infrastruktur seperti misalnya, saya sebut aja beberapa, Kang. Misalnya gini, Kang, yang paling ya terutama yang sekarang lagi rame nih, Kang. Misalnya kayak kereta api cepat Jakarta-Bandung yang sudah ditunda 6 kali peluncurannya, gitu, dan biayanya membengkak berkali-kali lipat. Sehingga yang tadinya janjinya tidak pakai APBN, sekarang pelan sedikit demi sedikit mulai pakai dana APBN. Dan itu katanya karena perusahaan dari partner dari Cina itu salah menghitung, salah melakukan kalkulasi pada saat menghitung biaya proyek, gitu, sehingga menjadi membengkak, gitu ya. Itu kan juga sebenarnya sudah menjadi pertanyaan sejak lama. Kalau kita ikutin, Kang, dulu ketika Pak JK masih jadi Wapres, beliau termasuk yang tidak setuju, kan, proyek ini. Gitu. Ngapain bikin kereta api cepat Jakarta-Bandung, padahal Jakarta-Bandung itu sudah terhubung dengan infrastruktur jalan tol, dan infrastruktur kereta apinya juga sudah bagus, plus sudah ada opsi penerbangan kalau mau. Gitu ya. Jadi, dan sejam ke Bandung itu menjadi tidak signifikan secara ekonomi. Apalagi kemudian dalam implementasinya kita tahu ujung kereta itu berhentinya di Padalarang, gitu. Masih harus naik lagi kendaraan modus feeder dari Padalarang ke Bandung yang makan waktu, sehingga akhirnya keunggulan waktunya menjadi tidak signifikan, gitu. Itu misalnya soal kereta cepat. Kemudian soal IKN, Kak, soal IKN. Demokrat itu pada dasarnya sepakat bahwa ibu kota negara Jakarta ini memang harus dipindah, gitu. Pertanyaannya adalah apakah memang harus sekarang pada saat kita masih belum sepenuhnya pulih dari efek pandemi, gitu kan? Karena memang memindahkan ibu kota kan, kalau kita juga belajar dari negara-negara lain, butuh waktu yang panjang, bisa sampai 10 tahun dan belum selesai, maupun biaya yang sangat besar, gitu. Salah satu concern misalnya, Kang, ya, salah satu concern, karena kebetulan Mas AHY juga latar belakangnya militer, dan terakhir beliau itu menjadi Komandan Batalion Pengamanan Ibu Kota. Jadi beliau sangat paham dengan sistem pengamanan ibu kota. Secara undang-undang, Kang, kita tahu bahwa presiden itu tidak boleh pindah ke ibu kota yang baru sebelum sistem pengamanan ibu kotanya tergelar dengan benar, dengan rapi dan benar. Benar itu artinya sudah dipasang, sudah diinstalasi, dan sudah dilatihkan, gitu. Mereka sudah berlatih untuk melakukan pengamanan ibu kota. Apalagi calon ibu kota yang baru ini relatif sangat dekat dengan perbatasan negara lain, gitu kan? Ya, itu dalam pelemparan rudal lah dari negara lain ke ibu kota yang baru, sehingga pengamanannya pasti harus lebih kuat, lebih ketat. Nah, di sisi lain kita tahu memindahkan sistem pengamanan di ibu kota ini kan juga nggak gampang, kan? Pengamanan ibu kota kan terdiri dari sejumlah satuan tempur, kan, baik darat, laut, dan udara. Ada banyak batalion yang terlibat di situ. Ya, batalion Mas AHY ini hanyalah salah satu dari sekian banyak satuan pengamanan ibu kota. Ada batalion rudal, ada batalion pesawat, ada armada kapal, dan seterusnya. Nah, memindahkan mereka saja itu juga butuh waktu dan biaya tersendiri, kan? Kan nggak hanya prajurit yang harus dipindahkan, keluarganya pun harus dipindahkan. Artinya harus ada fasilitas rumah dan yang lain-lain, gitu ya. Belum sistem persenjataannya dan lain-lain. Artinya
Kita setuju beban di Jakarta sebagai ibu kota sudah terlalu berat gitu, dan kita tahu bahwa sejak zaman Bung Karno sudah ada gagasan pemindahan ibu kota. Bung Karno waktu itu kan mau ke Tanjung Pura, kemudian dilanjutkan Pak Harto waktu itu mau memindahkan ibu kota ke Jonggol gitu ya. Kemudian Pak SBY sendiri sempat membentuk tim kecil untuk mengkaji tentang kemungkinan pindahnya ibu kota ini gitu. Tapi kemudian tim kecil menemukan bahwa biayanya sangat besar, lebih baik dia realokasi untuk kebutuhan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat ketimbang memindahkan ibu kota yang penting tapi tidak urgent. Sementara masih ada persoalan-persoalan yang penting lainnya dan urgent, itu harus diatasi. Makanya kita memandang pemindahan ibu kota, makanya kemudian fraksi Partai Demokrat itu setuju dengan rancangan undang-undang IKN, tapi tidak setuju untuk segera dipindah, gitu seperti yang diinginkan sekarang. Karena ada faktor-faktor objektif yang membuat pemindahan yang terburu-buru ini justru akan berpotensi membuat IKN ini menjadi proyek mercusuar yang mangkrak kan, gitu kan. Tadi kita berbicara soal baru sistem pengamanan ibu kota, belum yang lain-lain ya, sistem kehidupan dan yang lain-lain buat para pegawainya, buat para keluarga pegawai yang ada tinggal di sana dan seterusnya gitu. Jadi banyak pertimbangan ya. Banyak pertimbangan. Ya. Jadi maksud kami, ya poinnya adalah gini, proyek infrastruktur penting kan. Pada zaman Pak SBY itu kita punya MP3EI gitu ya untuk rancangan jangka panjang pengembangan infrastruktur di Indonesia gitu ya. Di situ ada sentra-sentra industri, ada kawasan industri terpadu, ada rencana pembangunan pelabuhan, jalan dan seterusnya. Jadi sudah ada sebenarnya. Jadi bukannya tidak penting, tapi itu penting kan. Tapi bagaimanapun juga kan, pembangunan ini kan untuk manusia, gitu kan. Pembangunan bukan sekedar untuk membangun, bukan pembangunan untuk pembangunan, tapi pembangunan untuk manusia. Jadi prinsipnya Partai Demokrat itu adalah yang diutamakan itu sama seperti ini Kang, sama seperti lagu kebangsaan kita Kang, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Kang. Jadi orangnya dulu, baru kemudian infrastrukturnya. Jadi secara praktis ya kita melihat bahwa masih tersedia ruang untuk realokasi anggaran-anggaran infrastruktur mercusuar ini untuk hal-hal yang sifatnya bisa berdampak langsung kepada masyarakat Kang. Contoh yang konkret Kang, misalnya hari ini Kang di koran Kompas itu ada tulisan panjang artikel opini Kang tentang potensi bahaya dari sistem kebijakan perekrutan guru dan dosen. Gitu. Kenapa disebut sebagai bahaya? Karena ternyata berdasarkan data jumlah guru dan dosen PNS yang diangkat itu semakin berkurang. Sebaliknya pemerintah lebih banyak mengangkat guru dan dosen yang statusnya adalah PPPK, P3K gitu. Ini dalam jangka panjang berbahaya karena dulu Kang, kalau Akang masih ingat, Akang juga pasti sangat familiar dengan isu ini. Pernah ada di zaman Pak SBY ada undang-undang guru dan dosen yang menjamin insentif bagi guru dan dosen, sehingga waktu itu kan kita sempat melihat bagaimana fakultas-fakultas kependidikan itu tiba-tiba diserbu oleh lulusan-lulusan terbaik dari berbagai SMA gitu, karena mereka merasa menjadi guru dan dosen itu jaminan hidupnya menjadi lebih baik dibanding sebelumnya gitu ya. Tetapi ketika kebijakan pemerintah lebih mengutamakan rekrutmen guru dan dosen PPPK gitu, maka insentif itu menjadi hilang karena yang ada adalah ketidakpastian gitu. Padahal kan Akang paham lah, Akang sebagai orang yang mengabdikan diri kepada bangsa sebagai dosen pasti paham betapa pentingnya peran guru dan dosen dalam pembangunan sumber daya manusia. Dan karena penting, maka memang kehidupan dan kesejahteraan guru dan dosen itu harus dijamin oleh negara. Mereka harus bisa mendidik dan mengajar dengan tenang tanpa harus memikirkan soal penghasilannya. Itulah sebabnya dulu ketika zaman Pak SBY ada undang-undang keguruan itu. Itu adalah salah satu faktor kecil. Belum lagi kalau kita kemudian lihat bagaimana keluhan para dokter tentang
penyelenggaraan infrastruktur dasar kesehatan, terutama di daerah-daerah di luar Jawa dan juga daerah-daerah terpencil, gitu ya. Solusi Menteri Kesehatan untuk mendatangkan dokter dari luar negeri itu nggak tepat dengan situasi yang ada, gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harusnya bisa diatasi dengan realokasi anggaran infrastruktur tadi, kan. Gitu. Misalnya realokasi anggaran infrastruktur untuk mengangkat lebih banyak dosen dan guru PNS, gitu ya, sehingga tadi jaminan kesejahteraannya mereka terjamin, atau membangun infrastruktur dasar kesehatan di berbagai wilayah, terutama di luar Jawa, Sumatera, dan maupun di daerah-daerah terpencil. Kira-kira seperti itu, Kang. Jadi orientasinya adalah pembangunan sumber daya manusia yang diikuti oleh pembangunan infrastruktur. Kira-kira seperti itu Kang arahnya. Oke, wah, sangat panjang nih Mas Tommy. Ya, jadi saya mendapatkan satu gambaran yang cukup komprehensif terkait dengan apa yang memang harus diprioritaskan kalau kita bicara nanti program kerja pemerintah mungkin di tahun 2024 bagi namanya pemerintah yang baru. Nah, tentu ada hal lain yang tidak kalah penting. Kita beralih ke Mbak Ocha dulu nih, yang memang seringkali kemudian dikhawatirkan dalam pelaksanaan pemilu itu adalah soal politik identitas. Meskipun kemudian beberapa pengamat ya mengatakan bahwa di 2024 hampir tidak akan ditemukan terkait dengan adanya politik identitas itu sendiri. Bagaimana kemudian Mbak Ocha mencoba untuk melihat dan mengkritisi mungkin ya terkait dengan politik identitas. Terutama kita coba tarik ulur ke mungkin Pilkada DKI, terus kemudian juga Pilpres tahun 2019. Barangkali mungkin Mbak Ocha sebagai orang yang juga sangat dekat dengan Mas Agus ya, mengetahui apa yang kemudian menjadi suatu ekspektasi dari beliau saat ini. Baik, Prof. Tapi sebelum menjawab tentang politik identitas, Prof, saya izin menambahkan jawaban dari Mas Tommy tadi gitu ya. Boleh, pasti kalau misalnya Partai Demokrat gitu diberi kesempatan nanti pada saat memerintah kembali gitu, program-program apa gitu yang anak muda. Nah, kita selalu ditekankan begitu di Partai Demokrat, kami punya program namanya adalah Demokrat Bina UMKM. Itu yang selalu ditekankan adalah bahwa mungkin Demokrat ini sekarang berada di luar pemerintahan, oposisi begitu ya. Tapi bukan berarti di luar pemerintahan, oposisi tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Kami mengambil peran itu, kemudian memberdayakan gitu UMKM kami di sekitar. Berhubungan juga dengan generasi muda begitu, karena tadi Mas Tommy sudah menyampaikan bahwa kegelisahan anak muda ini kan sebetulnya satu ingin didengar begitu, banyak yang curhat. Tapi sebenarnya nggak pengen masalahnya itu diselesaikan, hanya pengen didengar saja begitu. Itulah kemudian yang menjadi misi kami juga ketika berkeliling daerah, mendengarkan apa yang menjadi keluhan anak muda, apa yang menjadi keluhan masyarakat di sekitar, yang kemudian kita membuat apa yang kita sebut adalah Demokrat Bina UMKM. Dari attire, dari baju, dari merchandise, kalau misalkan nanti Polsite atau Kang Yusa main-main ke Partai Demokrat, begitu masuk kantor Partai Demokrat, yang pertama ditemukan adalah toko Aku Demokrat. Itu adalah kampanye kreatifnya Partai Demokrat, di mana setiap tahun mereka membuat semacam sayembara begitu kepada anak-anak muda yang jago desain, punya startup yang berkaitan dengan merchandise. Mereka mendesain gitu produk-produk yang bisa digunakan untuk Partai Demokrat kemudian dijual atau kemudian diberikan kepada kader yang dilombakan gitu. Lalu kemudian pemenang-pemenangnya kemudian mendapatkan kontrak begitu. Mereka desainnya dibeli oleh Partai Demokrat, kemudian ketika mereka juga mempunyai startup misalnya, banyak anak-anak Bandung juga yang kemudian muncul sebagai pemenang. Mereka punya garment, mereka punya usaha sepatu, mereka punya usaha kecil-kecilan yang lainnya yang kemudian bekerja sama dengan Partai Demokrat begitu. Sehingga kalau Partai Demokrat yang saat ini berada di luar pemerintahan saja bisa berbuat seperti itu, ketika nanti kemudian akan masuk ke pemerintahan, pasti akan lebih banyak lagi yang bisa kami perbuat begitu, untuk misalnya memberdayakan kreatif anak-anak muda, menciptakan lapangan pekerjaan dari anak-anak milenial dan Z sekarang yang
lebih kreatif, lebih dinamis, pengetahuannya outside the box gitu, sehingga program-program itu kemudian kita luncurkan ketika menjadi oposisi, masih bisa gitu menggait anak-anak muda yang punya passion di dunia seni, di dunia merchandise, yang kemudian menciptakan lapangan pekerjaan juga untuk mereka. Itu Kang, kira-kira yang untuk menambahkan apa sih yang ketika concern-nya adalah anak muda, kami juga berusaha untuk menjadi solusi atas masalah-masalah mereka. Mereka kesulitan lapangan kerja, kita berusaha menciptakan bekerja sama dengan mereka, sehingga mereka juga selalu bergerak begitu ya, ide kreatifnya, dan kemudian mereka juga bisa bekerja begitu. Lalu kemudian menjawab tentang politik identitas tadi, tentu saja kami sangat menyayangkan begitu ya ketika di masa-masa lampau itu kemudian kita mengenal satu istilah baru yang bernama politik identitas gitu. Ketika misalnya saya dulu bergabung di pemerintahan bersama dengan Pak SBY, kita jarang sekali mendengar kata politik identitas. Kita jarang sekali ada yang itu lagi blok-blok sesuatu yang kemudian kamu ini dan yang lain ini begitu. Sehingga ketika kemudian ada politik identitas, tentu saja Partai Demokrat yang tadi Mas Tommy bilang tagline-nya adalah nasionalis religius, berusaha semampu kita untuk mencegah kemudian itu tidak terjadi. Spektrumnya sangat luas, kader dan konstituen Partai Demokrat itu ada dari Sabang sampai Merauke. Kita ketika melihat di Aceh gitu misalnya ya, Demokrat sangat kuat di sana ketika beberapa tahun lalu kepala daerahnya berasal dari Partai Demokrat, mereka sangat religius Islami begitu ya kalau melihat dari background suku, budaya dan agama. Kemudian loncat jauh ke Merauke di Jayapura di sana konstituen kita juga sangat banyak, kepala daerahnya juga sebelumnya adalah Partai Demokrat dengan jauh sekali berbeda suku, latar belakang budayanya dengan Aceh begitu. Mereka mayoritas beragama Nasrani begitu, dan kita kuat juga di sana. Sehingga kita melihat spektrum dari kader dan konstituen Partai Demokrat yang sangat berbeda, sangat beragam. Kita berusaha sekuat mungkin sehingga politik identitas itu tidak terjadi begitu. Ketika tadi Kang Yusa bilang itu flashback ke tahun 2017, mungkin Mas Ahaye bisa dibilang sebagai salah satu korban dari politik identitas begitu. Banyak sekali, nanti mungkin Mas Tommy juga bisa menambahkan bahwa banyak sekali hoax gitu ya. Kalau sekarang kan sering banget orang mendengar kata hoax gitu, yang mengatakan bahwa Mas Ahaye menggunakan politik identitas, padahal tidak sama sekali begitu. Bahwa kita bahkan sama sekali menolak yang menggunakan politik identitas. Kalau misalkan nanti kadang-kadang kita sering sekali Mas Ahaye menerangkan itu di beberapa ketika diundang talk show gitu ya di TV. Beliau berusaha untuk menjelaskan segamblang-gamblangnya sehingga masyarakat gitu tidak lagi termakan isu hoax bahwa ketika tahun 2017 itu Mas Ahaye dan Partai Demokrat menggunakan politik identitas. Kami justru tidak menggunakan itu. Ketika ada pilihan, ketika Mas Ahaye dan Partai Demokrat diberikan pilihan, ini ada politik identitas dan menang, tapi tidak menggunakan politik identitas dan kalah, yang dipilih adalah tidak menggunakan politik identitas dan tidak apa-apa kalah begitu. 16 tahun berada dengan background militer begitu. Tentara itu katanya, kalau kita mengutip Mas Ahaye selalu bilang, tentara itu kalau dibelah dadanya itu ya merah putih begitu. Yang diperjuangkan sehari-hari di garis terdepan tuh ya merah putih begitu. Bagaimana saya kemudian bisa mengkhianati 16 tahun berada di militer, dididik untuk selalu mencintai NKRI, kemudian menggunakan politik identitas hanya untuk kemenangan sesaat gitu. Beliau nanti mungkin memimpin 5 atau 10 tahun, tapi politik identitas itu efeknya bisa sampai bertahun-tahun anak cucu kita yang kemudian menikmati hasil dari rusaknya politik identitas. Maka kemudian kita Partai Demokrat, Mas Ahaye selalu berkomitmen kemanapun juga, dan itu juga selalu berusaha untuk dijelaskan kepada anak-anak muda, kepada generasi Z yang mungkin sejarahnya sekarang pendek ingatannya gitu ya. Mereka tidak ingat tahun-tahun sebelumnya ada apa sih di tahun 99, kerusuhan apa di tahun 97 gitu. Sehingga kita selalu berusaha mengingatkan bahwa Indonesia itu sangat beragam gitu.
Bhinneka Tunggal Ika, itu justru menjadi kekuatan kita gitu sebagai suatu bangsa. Kita saja selalu kalau setiap kali diundang menjadi pembicara di luar negeri, selalu yang kita bangga-banggakan adalah bagaimana gereja di katedral bisa berdampingan dengan Masjid Istiqlal begitu, dan bagaimana masyarakat di Bali ketika nyepi kemudian bisa berdampingan dengan Muslim yang ada di sana juga gitu. Keindahan-keindahan keanekaragaman suku itu yang selalu ingin kita promosikan setiap kali kita keluar begitu. Lalu kemudian kita mengusung politik identitas itu sama sekali big no-no begitu ya, sangat-sangat kita hindarkan gitu, sehingga untuk kampanye ke depan pun beliau selalu menegaskan, memberikan instruksi tegak lurus begitu kepada kader-kader di seluruh Indonesia gitu untuk menghindari politik identitas. Seperti yang tadi saya ungkapkan, bahkan ketika tahun 2017 ketika berlaga di pilkada ada pilihan untuk menang tetapi menggunakan politik identitas, beliau dengan tegas mengatakan tidak apa-apa saya kalah, tapi nasib anak cucu nanti ketika misalnya politik itu dijalankan akan berat sekali untuk memperbaikinya ke depan. Kira-kira begitu, Prof. Oke, terima kasih Mbak Ocha. Ini karena waktunya juga sudah 1 jam nih. Satu pertanyaan mungkin terakhir dari saya untuk Mas Tommy. Ini kan kita 1 tahun lagi lah ya ke depan kita akan melaksanakan pilpres dan juga pemilihan legislatif ke depannya. Nah, apa yang kemudian diharapkan oleh Partai Demokrat, terutama kalau misalkan nanti berhasil memenangkan pemilu ataupun kemudian juga membawa pasangan capres dan cawapresnya menang dalam pilpres, apa yang hendak kemudian di-create atau dibentuk oleh pemerintahan ke depannya ini, seandainya Partai Demokrat berhasil begitu. Oke. Kang, sebelum itu saya izin menambahkan sedikit tadi yang disampaikan oleh Mbak Ocha, menjawab pertanyaan soal politik identitas dan juga hoax gitu ya Kak. Kebetulan di sini saya punya akses terhadap big data percakapan dan pemberitaan media sosial maupun media online gitu, dan kita secara on daily basis setiap hari Pak, kita mencermati semua parpol dan sejumlah tokoh partai politik. Jadi kita bisa lihat day to day-nya seperti apa. Kemudian dari situ kita turunkan menjadi social network analysis dan yang lain-lain kan. Itu akan pasti sudah paham. Nah, kita sedikit menyinggung tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ocha bahwa memang secara prinsipil ya kita tidak akan masuk ke sana, dan itu adalah basic values, itu nilai dasar. Jadi tadi yang disampaikan diingatkan oleh Mbak Ocha bahwa kalau itu pun nanti berbuah pada kekalahan, itu adalah risiko yang diambil demi menghormati nilai-nilai dasar yang kita punya. Nah, tapi di sisi lain kan dari data-data yang masuk setiap hari itu, kita juga melihat bahwa memang ini akan menjadi tantangan bagi semua orang kan di tahun 2024, bagaimana caranya kita menghindari politik identitas dan juga politik hoax. Sebagai akademisi politik dan komunikasi politik akan juga pasti paham bahwa politik identitas itu memang dari dulu sudah ada, gitu, bukan sesuatu yang baru sama sekali, tetapi eksploitasi masif terhadap identitas untuk kepentingan politik jangka pendek yang baru kita rasakan belakangan ini. Tadi terutama yang akan bilang soal Pilkada DKI 2017, kemudian Pilpres 2019, bagaimana kita melihat media sosial itu di-weaponize, dijadikan senjata gitu untuk membelah calon pemilih berdasarkan identitas demi kepentingan jangka pendek. Kalau saya melihat itu masih akan menjadi tantangan bagi kita semua, Kang. Tetapi di sisi lain, kabar baiknya adalah makin banyak masyarakat yang sadar tentang hoax dan disinformasi ini, sehingga saya melihat ada semacam mekanisme organik dari netizen itu untuk melakukan kontra narasi atau setidak-tidaknya membongkar narasi-narasi yang
yang sifatnya hoax atau disinformasi dari manapun asalnya gitu ya. Jadi ada harapan besar di situ, walaupun juga bukan berarti akan hilang sama sekali, karena kita lihat juga kemajuan teknologi pasti akan juga sudah mencermati perkembangan soal deepfake, baik audio dan video, yang akan membuat orang menjadi semakin sulit menandai mana pesan yang palsu, mana pesan yang asli, mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Jadi memang itu masih menjadi tantangan kita semua, tetapi tadi seperti disampaikan oleh Mbak Osa, rasanya publik juga sudah belajar banyak dari pemilu 2019, dan banyak orang yang capek dengan pembelahan yang bahkan sampai mempengaruhi sendi-sendi masyarakat, bahkan sendi-sendi keluarga. Jadi memang menjadi tugas kita bersama, Kang. Nah, pertanyaan Akang soal apa program yang akan diajukan oleh Partai Demokrat nanti pada saat menang tadi, kurang lebih sih sebenarnya jawabannya sama, Kang, karena tadi, Kang, yang pertama dan utama adalah soal kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, ya kan, terutama anak muda. Jadi menyediakan lapangan pekerjaan, memperkuat daya beli, dan kemudian juga mengendalikan harga-harga gitu. Yang kedua tadi soal tadi Mbak Osa sudah menyinggung juga soal kebebasan berbicara, keadilan dan kebebasan berbicara, berekspresi. Salah satu hal yang hampir selalu ditemui oleh Mas Ahaye ketika turun ke lapangan, itu adalah keluhan tentang ketakutan untuk bicara. Bahkan posting di sosial media pun sekarang orang takut gitu ya. Ini ketakutan yang dulu tidak pernah kita rasakan, kan. Jadi seolah-olah, kalau Akang dulu pasti pernah baca tentang 1948, siapa yang nuliskan tentang negara polisi gitu. Nah, negara dengan Big Brother gitu ya, kan. Seolah-olah sekarang orang merasakan hal yang sama gitu. Orang mau nulis takut, mau WA aja juga sudah takut gitu ya, karena tidak yakin apakah komunikasinya akan terjaga dengan baik gitu ya. Nah, apa jadi negara ini kalau kemudian masyarakatnya hidup dalam ketakutan gitu kan? Itu yang menjadi seperti api dalam sekam. Agak mirip seperti situasi yang kita alami ketika akhir masa Orde Baru. Kan kita tidak ingin itu terjadi lagi, kan. Jadi pada dasarnya, dan yang ketiga, kan, yang juga menjadi concern kita itu adalah postur Indonesia di panggung dunia. Kita ingin kembali menjadi warga dunia yang bertanggung jawab, gitu, kan. Kita melihat Indonesia terlalu besar untuk hidup sendiri, gitu, untuk tidak peduli pada lingkungan sekitarnya, gitu. Kita dulu yang berperan penting dalam membangun ASEAN, dan sampai sekarang kemudian ada G20, ada APEC dulu, ya, sampai sekarang juga masih jalan, dan Indonesia selama ini selalu menjadi warga dunia yang dihormati karena mau mengambil tanggung jawabnya sebagai warga dunia yang terhormat, termasuk misalnya yang dilakukan pada zaman Pak SBY dan sampai sekarang, yaitu mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke berbagai tempat, ya, di mana Mas Ahaye pernah ikut terlibat di dalamnya ketika dikirim ke Libanon Selatan, gitu. Dan kita di Sentul itu punya fasilitas untuk pendidikan pasukan perdamaian PBB yang besar, gitu, kan. Jadi itu adalah salah satu kontribusi kita dalam perdamaian dunia. Belum lagi banyak terobosan yang dulu kita lakukan untuk menyelesaikan konflik-konflik dunia, gitu. Jadi ringkasnya, kurang lebih sih ada 3 hal besar yang menjadi perhatian. Satu adalah memperbaiki kesejahteraan, yaitu tadi menguatkan daya beli, meningkatkan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, serta mengendalikan harga-harga. Kedua, mengembalikan kembali rasa keadilan masyarakat dan juga kebebasan berekspresi. Orang tidak lagi harus takut dalam mengungkapkan apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Dan yang ketiga, mengembalikan lagi Indonesia sebagai warga dunia yang terhormat dan bertanggung jawab, gitu. Dan kami melihat bahwa
Mas Ahy punya concern yang besar pada tiga-tiganya, dan kita sama-sama berjuang supaya hal itu bisa terwujud gitu. Termasuk diantaranya kan misalnya hal-hal seperti pemberantasan korupsi yang kita tahu sedang mengalami pelemahan yang besar-besaran, kemudian intervensi terhadap lembaga-lembaga yudikatif gitu yang dulu sangat dihormati sebagai bagian dari check and balance dalam demokrasi gitu ya. Itu hal-hal yang antara lain akan dibenahi kalau nanti pada saatnya masyarakat Indonesia memberikan amanah kepada Partai Demokrat untuk kembali memimpin bangsa ini. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Tommy untuk waktunya. Maaf kalau suaranya kalau nadanya agak berkampanye, Kang. Enggak. Tapi memang menjawab pertanyaan-pertanyaan Akang itu karena kita juga harus menjelaskan posisi kita seperti apa. Biar kita juga mendapatkan suatu gambaran secara komprehensif nih. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Tommy, dan bahwa ini adalah akhir dari sesi diskusi ini kita pada hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir meluangkan waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Intinya adalah bahwa kita berharap pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar, dan kemudian ada sebuah perubahan ya yang kita harapkan dapat terjadi nanti, di mana poin pentingnya adalah kesejahteraan. Terus kemudian kita ingin adanya juga bagaimana postur Indonesia di mata internasional, dan juga tadi terkait dengan kebebasan ya berbicara, berekspresi dan keadilan. Dan keadilan seperti itu. Terima kasih banyak. Sama-sama Kang. Terima kasih kesempatannya Kang. Siang hari ini. Kang Yusa. Saya izin tutup untuk kegiatan Polsetok pada hari ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir di acara Polsetok pada hari ini. Kita akan jumpa pada perbincangan di sesi berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Selamat Terima kasih banyak Kang sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan.